Bab 236. Harli Tang yang berbangga diri. Di dalam 2 buah bakul besar, tersimpan bahan-bahan obat yang tak terhingga jumlahnya. Eric Qin melihatnya sekilas, langsung terkejut setengah mati. Di antara semua bahan obat itu, setidaknya berusia sekitar di atas 500 tahun. Ada banyak sekali yang berusia di atas 800 tahun. Bahkan terlihat beberapa jenis yang berusia di atas 1000 tahun. Semua orang mengatakan kediaman Dewa Pengobatan telah mengumpulkan bahan obat terbanyak di seluruh dunia. Kelihatannya itu bukanlah omong kosong. Pantas saja banyak sekali keluarga terpandang yang bersikap ramah dan sungkan pada kediaman Dewa Pengobatan, sebab sumber yang mereka genggam dalam tangan sungguh terlalu banyak. Semua bahan-bahan obat ini, boleh kalian pilih sesuka hati, kata Penatua Agung sambil membelakangi kedua tangan. Soal apa yang akan kalian dapatkan, semua tergantung kemampuan masing-masing. Tidak masalah. Harli Tang tersenyum, lalu berjalan ke depan perapian pembuatan obat, mulai memilih bahan-bahan obat dari dalam bakul. 2 kompor obat di depan mata, terlihat sama persis. Di sampingnya ada sedikit kayu bakar, yang digunakan untuk menyalakan api. Eric Qin tiba di depan bakul besar, memandangi bahan-bahan obat itu, pada akhirnya meletakkan tangan di atas sebuah Rhinoutria multiflora, sebuah ginseng dan sebuah ambergris. 3 jenis obat, sudah sangat cukup, kata Eric dengan suara pelan. Saat melihat Harli Tang lagi, tangannya malah sudah memegang 8 jenis bahan obat. Dia melempar 8 jenis obat itu ke dalam kompor, setelah itu, mulai memanfaatkan kekuatan batin demi mendatangkan api, sambil terus mengucap mantra dalam bibirnya. Semua orang tahu, pil mujarab dengan tingkatan semakin tinggi, memerlukan bahan-bahan yang semakin banyak. Di saat inilah, terdengar suara Penatua Agung di atas panggung. Harli Tang memilih 8 jenis, Eric Qin malah hanya memilih 3 jenis, sudah terlihat perbedaan yang sangat besar. Benar, jika digunakan untuk membuat pil fondasi, 3 jenis obat memang sudah lebih dari cukup. Tetapi pil fondasi sama sekali tidak mungkin memenangkan pertandingan kali ini, seorang senior menambahkan. Setelah itu, Penatua Agung pun menghadap Ketua, tersenyum berkata, "Ketua, bagaimana menurut Anda?" Ketua memegang kening menggunakan 1 tangan, melambaikan tangan dengan tidak sabar, "Aku hanya melihat hasil akhir." Penatua Agung langsung berhenti bicara, tersenyum dengan sedikit canggung. Raut wajah Harli sangat serius, terus mengalirkan kekuatan batin dalam tubuh ke dalam kompor. Percikan api sesekali kuat dan lemah, sungguh kemampuan pengendalian api yang luar biasa. Sedangkan Eric Qin yang berada di samping malah berdiri diam, entah apa yang sedang dipikirkannya. Dalam pembuatan pil mujarab, yang terpenting adalah pemilihan bahan, setelah itu adalah teknik pengendalian api. Kini kelihatannya, Eric Qin tidak melakukan keduanya dengan maksimal. Dengar-dengar perkumpulan pembuat obat luar negeri telah mendapat pengakuan dari dunia internasional, memiliki kedudukan lebih tinggi dari perkumpulan kedokteran. Seorang berkata di bawah panggung, bisa bergabung dengan perkumpulan pembuat obat, membuktikan kakak seperguruan Tang memang memiliki kemampuan tinggi. Sesepuh Qin juga belum tentu tidak bisa, orang yang telah dipilih oleh ketua, bagaimana mungkin memberikan penampilan buruk? Di balik gunung yang tinggi, ada gunung yang lebih tinggi lagi. Siapa yang berani memastikan tidak ada orang yang lebih hebat darinya di dunia ini? Kediaman Dewa Pengobatan saja tidak berani menyebut diri sebagai orang terhebat di dunia kan? Orang-orang berbondong-bondong memberi penilaian, tetapi sebagian besar memihak pada Harli Tang. Bukan karena apa, hanya karena Harli adalah seorang anggota dalam perkumpulan pembuat obat tingkat internasional. Di saat inilah, Harli kembali melakukan gerakan yang sangat mengejutkan. Dia berteriak keras, semua kekuatan batin dalam tubuh tergerak, setelah itu, terlihat sebuah percikan api melompat dari tangannya. Ini adalah api yang terbentuk dari kekuatan batin, kata seseorang dengan sangat terkejut. Tidak menyangka kakak seperguruan Tang bisa menghasilkan api dengan kekuatan batin. Ini sungguh memerlukan kemampuan kekuatan batin yang tinggi. Sekalipun seorang bos biasa, tetap saja belum tentu bisa melakukannya. Tidak salah menyebutnya kakak seperguruan Tang, ternyata sungguh kebanggaan.
Jurus itu membuat semua penonton di bawah panggung kehebohan, ekspresi wajah penuh rasa kagum. Dan di sisi lain, Erik Kin malah belum melakukan apapun, bahkan Penatua Agung pun tidak sabar mengingatkan, apa yang sedang kamu pikirkan. Erik Kin menjawab dengan tidak enak hati, pil mujarab ini baru saja aku pelajari, aku lupa mantra yang harus diucapkan. Kamu, Penatua Agung tidak tahu harus tertawa atau menangis, Erik. Ini adalah sebuah pertemuan pembuatan obat, bukan main-main. Setidaknya kamu harus membuatkan sebuah pil mujarab yang kamu kuasaikan. Erik tidak bersuara, di saat inilah dia menepuk kening, berkata, aku berhasil mengingatnya. Setelah itu, dia pun tidak memerdulikan Penatua Agung lagi, langsung menegadahkan telapak tangan, segumpal api membara di atasnya. Apa itu? Orang-orang di bawah panggung terpana. Erik juga bisa menghasilkan api dengan kekuatan batin. Dan api yang dihasilkan jauh lebih besar dari milik kakak seperguruan Tang. Sama sekali tidak bisa dibandingkan loh. Tidak salah ketua memilih dia. Dalam seketika, semua penilaian bagus bertubi-tubi mengarah pada Erik. Api yang berukuran sebesar itu, di dalam kediaman Dewa Pengobatan, mungkin saja hanya Penatuan Agung dan ketua yang dapat melakukannya. Harli Tang pun melihat Erik dengan kesal, terlintas rasa iri yang besar dalam matanya. Tidak membuang waktu lagi, Erik Kin mendorongkan telapak tangannya, api pun menyala. Setelah itu, dia memasukkan bahan-bahan obat ke dalam kompor, Reiki mulai mengalir melalui telapak tangan dan percikan api itu. Erik Kin terus mengucap mantra lewat bibir, suasana hatinya menjadi sangat tenang, sama sekali tidak terpengaruh oleh gangguan dunia luar. Ketua yang terus memandang dengan mata sedikit terpejam, kini pun membuka mata selebar mungkin. Dia melihat ke arah Erik Kin, berkata perlahan, Reiki. Ternyata kamulah putranya. Ketua yang dari dulu tidak pernah banyak berekspresi, kini kelihatan sangat dikagetkan. Bahkan Jamison Chu pun berkata dengan kaget, Kakak Jiang, ini pertama kali aku melihat ekspresi seperti ini pada wajahmu. Ketua tidak memerdulikannya, tetap menatap Erik dengan sedikit rasa gembira yang terlihat. Pengendalian api yang sangat matang, ini membuat orang-orang di bawah panggung tak kunjung tersadar dari lamunannya. Erik dan Harli langsung menjadi pusat perhatian dalam seisi kediaman Dewa Pengobatan. Alicia Lin yang menonton pertandingan dari jauh berekspresi rumit, bagaimanapun dia tidak mengerti, bagaimana bisa orang tidak berguna sepertinya, menjadi begitu hebat. Diiringi berjalannya waktu, percikan api yang dihasilkan Harli Tang mulai memudar. Dan bersamaan dengan ini, terlintas ekspresi bangga pada wajah Harli. Dia membuka penutup kompor, mengeluarkan sebutir pil mujarab. Pil mujarab itu menyebarkan aroma yang sangat segar, membuat orang tidak mampu melupakannya. Aku sudah selesai, kata Harli dengan nada datar. Di saat inilah, beberapa gumpalan awan melayang di atas langit. Awan-awan itu berbentuk aneh, mulai berpadan dengan pil mujarab dalam genggaman tangan Harli. Ini awan pil mujarab, kata Penatua Agung dengan heboh. Orang-orang di bawah panggung jauh lebih heboh, awan pil, sudah lama sekali tidak melihatnya. Harli Tang, pil mujarab apa yang sedang kamu pegang? Tanya Penatua Agung sambil menahan ekspresi heboh di wajahnya. Harli menjawab dengan nada datar, pil mujarab ini bernama pil panjang umur, jika digunakan oleh manusia bisa memberi keuntungan hidup 10 tahun lebih lama, jika digunakan oleh seorang pejuang, maka akan membuat pondasinya kokoh, bernilai sangat tinggi. Mendengar perkataannya, semua orang di sana terkejut seketika. Bernilai tinggi, bisa memperpanjang usia. Jika dipasarkan di depan dunia, entah berapa banyak keluarga besar yang berebut membeli pil mujarab seperti ini. Aku sudah selesai menghasilkan pil mujarab, sesuai peraturan, bukankah seharusnya akulah pemenangnya? Saat ini, Harli Tang melihat sekilas Erik yang masih mengendalikan api, berkata dengan penuh rasa bangga. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.